kurang budaya mendengarkan Iya, gitu ya. Iya, betul. Maka saya nggak ngerti ya, apakah ini menjadi akhirnya ujung-ujungnya banyak ya sekarang ini psikologi lagi hype banget gitu ya, mental health konselor-konselor itu lagi hype banget dikarenakan kita sulit untuk mendengar ternyata. Dan memang apalagi terutama kita yang ada berada di Indonesia begitu ya, yang at least lebih, kalau saya lihat literasinya masih belum. Jadi bukan kurang ya, tetapi masih belum. Jadi akhirnya suatu saat literasinya akan baik gitu ya. Amin. Nah, jadi masih belum bagus. Artinya kemarin saya sempat searching juga bahwa di Indonesia itu kan literasi membaca, literasi untuk mengumumkan pendapat itu sangat rendah gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan literasi yang kurang ini, akhirnya membuat kita banyak orang itu lebih mudah untuk mengomentari, lebih mudah untuk memberikan pendapat, kritik gitu ya, daripada mendengarkan gitu. Atau kita sudah punya POV sendiri tanpa kita melihat kenapa ya orang ini kok bersikap demikian. Katakanlah nggak usah jauh-jauh lah ke orang tua kita lah gitu ya. Wah, orang tua saya toksik misalkan gitu ya. Misal biasanya kalau Gen Z kan begitu. Strict parent. Strict parents gitu ya. Nah, tapi kita sebagai anak kita memang oke lah kalau POV anak boleh lah kita ngomong seperti itu. Tapi bagaimana kita punya POV sebagai orang tua? Nah, itu yang mungkin belum banyak di Indonesia. Artinya masih berstandarkan POV kita. Ya, karena apa ya? Karena banyak faktor sih sebenarnya ya dari sejak kecil sih menurutku. Karena efek. Ya semoga kedepannya ketika mungkin kayak tadi ngomongin tentang seminar, tentang workshop dan sebagainya, kok susah ya? Mendengarkannya kok susah. Ya butuh pelan-pelan sih, pelan-pelan. Salah satunya ya tadi ya sejak kecil sudah terbiasa untuk uh, tidak dibiasakan untuk mendengarkan, tidak dibiasakan untuk menghargai karya orang lain dan sebagainya begitu. Nah itu perlu untuk kita dari pendidikan dari orang tua. Kalau saya lihat juga mungkin dari faktor keluarga juga berpengaruh. Kesiapan pernikahan. Artinya siap menikah itu bukan berarti sudah secara usia bukan usianya, tapi kesiapan lebih ke mentalnya. Ya, secara mentalnya ketika dia komitmen menikah, punya anak dan lain sebagainya, tapi tidak siap ternyata untuk gimana ya ngajarin anak. Nah, seperti itu. Artinya sebenarnya ini kan pendidikan seks ya, sex education. Tapi kalau saya lihat pembelajaran sex education ini tidak mengarah ke situ, tidak mengarah kepada peran, tapi hanya mengarah pada penyakit kelamin itu apa sih? Kalau kamu melakukan begini apa sih? Bla bla bla. Bukan mengarah kepada peran bahwa saya sebagai laki-laki harus seperti apa, saya sebagai wanita harus bersikap seperti apa. Nah itu sejak kecil belum diajarin gitu loh. Nah bisa jadi karena ini tidak pernah tersentuh dan di Indonesia masih dianggap tabu gitu ya. Nah, akhirnya itu akan menjadi lingkaran setan ya. Lingkaran setan kemudian di keluarga dan sebagainya, anak akhirnya jadi berontak dan sebagainya. Orang tua mendidiknya masih pakai ala-ala militer misalnya gitu. Akhirnya ya anaknya jadinya nggak mau dengerin, berontak dan sebagainya. Banyak faktor sih sebenarnya. Kalau ngomongin tentang itu ya, banyak faktornya.